Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh senang sekali di pagi hari yang kelihatannya di luar sana cuaca cerah, kita dapat berjumpa kembali. Saya Bustaminarda tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga pemirsa beserta keluarga diberi Allah Subhanahu wa taala keberkahan hidup. Mengawali pertemuan kita di pagi hari ini, izinkan saya menghirup seteguk air teh manis hangat. Sekarang sekitar pukul 6 pagi. Saya yakin pemirsa tentu telah ada yang berada di perjalanan ke kantor, ke tempat kerja, ke tempat usaha, dan mungkin juga ada yang tengah bersiap-siap untuk berangkat dari rumah. Saya doakan semoga selamat sampai di tujuan dan semoga sukses dan lebih sukses lagi hari ini dibandingkan hari kemarin. Sahabat BN, semenjak dideklarasikannya Anies Baswedan oleh Partai Nasdem sebagai bakal calon presiden beberapa waktu lalu, banyak sekali desakan agar Surya Paloh sebagai ketum Nasdem menarik kadernya dari kabinet Jokowi yang sekarang ada 3, kalau kita nak keliru ada 3 menteri dari Nasdem. Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Menteri Pertanian, dan Menteri Kominfo. Banyak sekali desakan dan malah ada yang sampai mengatakan agar dengan jantan Surya Paloh menarik kadernya dari kabinet Jokowi karena telah berani mencalonkan Anies Baswedan. Dalam hal ini mungkin yang patut kita pahami bahwa kita di luar Jokowi dan Surya Paloh tidak akan lebih memahami dari mereka berdua hubungan mereka. Itu bisa kita pastikan bahwa kita yang di luar Jokowi Surya Paloh tidak akan lebih memahami hubungan mereka berdua dibandingkan kita. Artinya, pasti mereka berdua akan lebih memahami bagaimana dekatnya hubungan mereka berdua dibandingkan kita yang hanya lihat dari jauh, dari luar. Seakan-akan ada keuntungan yang mau diambil kalau hubungan Jokowi dengan Surya Paloh makin memburuk. Mungkin saja keuntungan kegembiraan karena sudah pisah, sudah berantem secara politik antara Surya Paloh dengan Jokowi. Mungkin ada juga keuntungan yang ingin diambil ketika nanti Nasdem keluar, 3 orang menterinya masuk dari kader kita. Bisa jadi juga begitu. Tetapi sekali lagi, kita pasti tidak lebih tahu, tidak lebih paham hubungan antara kedua tokoh ini dibandingkan dengan mereka berdua. Hubungan antara Joko Widodo dengan Surya Paloh sudah sangat lama. Dan hubungan mereka berdua ini kalau kita perhatikan bukan hanya hubungan ini sekedar kepentingan bagi Surya Paloh saja. Artinya dengan baiknya hubungan Surya Paloh dengan Jokowi, Surya Paloh bisa memasukkan kadernya untuk menteri. Tidak hanya sekedar itu saja. Kita yakin
Jokowi sebagai presiden atau sebagai seorang tokoh atau sebagai pribadi juga punya kepentingan dengan Surya Paloh. Kita tahu bahwa semenjak periode pertama sampai periode kedua Jokowi maju menjadi calon presiden dan sehingga jadi presiden. Yang mencalonkan pertama itu, yang berani mengumumkan ke publik adalah Partai Nasdem dalam hal ini yang dipimpin oleh Surya Paloh. Ketika satu partai pun belum berani mengumumkan, Surya Paloh dengan Nasdemnya telah berani mengumumkan. Bahkan partai PDIP sendiri yang merupakan partainya Jokowi belum mengumumkan waktu itu. Nasdem telah mengumumkan ke publik mencalonkan Jokowi. Selanjutnya, di dalam masa pencalonan Jokowi sampai kepada masa kepemimpinan Jokowi selama 2 kali periode ini, media grup yang dimiliki oleh Surya Paloh, di antaranya Metro TV dan Media Indonesia, benar-benar full berada di garis depan, menyenter, menerangi, dan membentengi Jokowi. Kita bisa lihat, tidak tanggung-tanggung, berbagai resiko, berbagai cemoohan, berbagai caci maki yang datang ke Metro TV dan Media Indonesia atau media grup, termasuk kepada Surya Paloh sendiri, karena dinilai oleh berbagai pihak bahwa Metro TV dan Media Indonesia sepertinya menjadi corong pemerintah, menjadi corongnya Jokowi. Surya Paloh tidak peduli. Dia tetap dengan pendiriannya, menyenter, menerangi, dan membentengi Jokowi. Dan senternya Metro TV ini bukan senternya yang bolanya kecil, bolanya besar. Metro TV itu TV berita pertama di Indonesia. Pengalamannya sudah sangat banyak dalam hal pertelevisian sebagai sebuah televisi berita. Dan itu yang dijadikannya untuk penerang dan pembenteng bagi Jokowi selama ini. Artinya apa? Jokowi juga punya kepentingan berhubungan baik dengan Surya Paloh. Bayangkan kalau Metro TV membalikkan situasi, dilakukannya pula segencar dia menerangi Jokowi, segencar dia membentengi Jokowi, dia melakukan hal sebaliknya terhadap Jokowi. Apa kira-kira yang bakal terjadi? Surya Paloh di Metro TV di Media Indonesia bukan karyawan, bukan wartawan saja, bukan direktur ini, direktur itu. Dia pemiliknya. Bagi karyawan Metro TV dan Media Indonesia yang tidak setuju dengan kebijakan, dengan langkah yang diambil Surya Paloh terhadap Jokowi, dia silakan keluar. Kita dengar dulu di awal-awal dia mendukung Jokowi tahun 2014. Jadi artinya apa? Jokowi dan Surya Paloh punya hubungan yang bukan hanya hubungan untuk kepentingan salah satu pihak, tapi untuk kepentingan kedua belah pihak. Untuk itu, kita yang berada di luar tidak usahlah memana-manasi, tidak usahlah mengupayakan agar hubungan mereka retak, renggang, dan adu gerobak mereka. Tidak akan bisa itu. Yang jadi pertanyaan kita sekarang, kenapa Surya Paloh mencalonkan Anies Baswedan? Kenapa?
Untuk kita ketahui, kalaulah Jokowi bisa 3 periode, kita yakin bahwa Nasdem atau Surya Paloh akan tetap menjadi orang pertama, menjadi partai pertama yang mencalonkan kembali Jokowi. Tetapi ketika Jokowi dilihatnya tidak ada peluang lagi untuk 3 periode, maka Surya Paloh dan Nasdem mencari tokoh yang diyakininya bisa memenangkan pertarungan Pilpres 2024. Setelah dicarinya melalui penjaringan dan penyaringan oleh Nasdem provinsi, kabupaten kota, sampai ke akar rumput, tanpa ada dipengaruhi oleh keinginan ketua umumnya agar si A yang jadi capres, si B yang jadi capres, tapi benar-benar berdasarkan hasil penjaringan dan penyaringan di tengah-tengah masyarakat bahwa orangnya harus orang yang benar-benar diinginkan oleh rakyat secara mayoritas. Maka itulah sebabnya Anies Baswedan. Kita yakin tokoh sekaliber Surya Paloh, partainya seperti Partai Nasdem yang terkenal sekali, partai tanpa mahar, akan disogok pula oleh Anies untuk agar dia dicalonkan. Kita tidak yakin. Anies pun tidak punya uang untuk menyogok-nyogok gitu. Dan juga karakter Anies pun tidak ada untuk sogok menyogok. Dan tidak kelihatan karakternya itu. Tetapi benar-benar pertimbangan Surya Paloh mencalonkan Anies persis sama dengan pertimbangan Surya Paloh ketika mencalonkan Jokowi. Pertimbangannya betul-betul pertimbangan karena diyakini secara logis, secara realistis, secara fakta bahwa Anies dikehendaki mayoritas rakyat Indonesia untuk menjadi presiden tahun 2024 mendatang. Surya Paloh dan Nasdem tidak hanya berpedoman kepada hasil survei, tetapi dia lebih berpedoman kepada hasil penjaringan dan hasil penyaringan oleh kadernya di akar rumput yang tidak ada sedikit pun intervensi dari DPP ataupun dari pihak manapun, termasuk di pihak Jokowi. Jadi kalau ada sekarang yang coba-coba ingin mengambil keuntungan dari keretakan hubungan antara Jokowi dengan Surya Paloh, hentikan sajalah sebaiknya. Kita akan malu sendiri nanti. Jangan sampai kita nanti ibarat pepatah, biduk lalu kiambang bertaut, anggau-anggau kelihatan budi. Jokowi dan Surya Paloh sekarang sepertinya dia ada keretakan hubungan, tetapi ketika kita masuk dari luar nanti memperletak hubungannya, diabaikan, kita kedapatan budi saja. Ini sudah politik tingkat tinggi. Tidak mudah kita memahaminya untuk memasukkan misi kita ke sana agar mereka pisah. Jangan. Mereka berdua itu saling membutuhkan, sama-sama punya kepentingan dari hubungan mereka berdua. Bukan satu saja yang punya kepentingan. Kan kita tambah panas lagi ketika Gibran sarapan pagi bersama dengan Anies Baswedan di Solo kemarin itu. Wah, wali kota Solo yang anaknya Jokowi itu kok bisa sarapan bersama dengan akrab sekali, dengan saling memuji. Kita jadi bingung lagi. Gimana? Nanti datang lagi isu, digoreng lagi. Wah, rupanya si Anies Baswedan ini bukan tokoh perubahan. Dia telah masuk ke Jokowi. Nah, itu lagi nanti. Apa semudah itu? Sulit kita menanalisanya.
Karena itu, tonton ajalah ini. Kita sebagai penonton yang baik ajalah. Nggak usah ikut-ikut pula jadi pemain ke dalam. Jangan. Jadi penonton ajalah di luar. Lihat sajalah permainan ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.